Selamat pagi, perkenalkan nama saya Samar Sumbai. NIM 2003030080. Kelas C, semester 2. Prodi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Sejarah Sosiologi Komunikasi. Asal mula kajian komunikasi dalam sosiologi bermula dari akar tradisi pemikiran Karl Marx, di mana Marx sendiri adalah masuk sebagai pendiri sosiologi yang beraliran Jerman. Sementara Karl Henry Sigmund Auguste Kante dan Emile Durkheim merupakan nama-nama para ahli sosiologi yang beraliran Prancis. Sementara itu, gagasan awal tentang Marx tidak pernah lepas dari pemikiran-pemikiran Hegel. Hegel memiliki pengaruh yang kuat terhadap Marx. Bahkan Karl Marx mudah menjadi seorang idealisme atau bukan materialisme. Justru dari pemikiran-pemikiran radikal Hegel tentang idealisme. Adapun komunikasi Marx tua menjadi seorang materialisme. Hal itu adalah sebuah pengalaman pribadi manusia dalam prosesnya dengan konteks sosial yang dialami oleh Marx sendiri. Pengertian sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi menurut Soekanto atau Soekanto 2003-423 merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi dalam menimbulkan proses saling mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Mengingat masyarakat sebagai objek kajian, maka mempelajari sosiologi komunikasi tidak akan bisa melepas diri dengan media interaksi sosial, yaitu lembaga sosial serta media massa dan norma-norma sosial yang mengaturnya. Oleh karena itu, seringkali sosiologi komunikasi kemudian ditulis sebagai sosiologi komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Charles R. Wirth dan beberapa buku di Indonesia lainnya. Ranah sosiologi komunikasi. Saling bersentuhan antara wilayah individu kelompok, masyarakat dan sistem dunia. Ranah ini juga bersentuhan dengan wilayah lain, yakni teknologi, telematika, komunikasi atau proses dan interaksi sosial, dan budaya serta bidang-bidang lainnya. Objek komunikasi. Objek sosiologi komunikasi adalah manusia yang menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologi
yaitu proses sosial dan komunikasi yang berupa aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama orang lain. Aspek lainnya adalah telematika, realitasnya. Aspek ini menganut persoalan teknologi media, teknologi komunikasi, yang ditimbulkan termasuk realitas maya yang menghasilkan oleh telematika sebagai sebuah ruang publik baru yang tanpa batas dan memiliki masa depan yang cerah bagi ruang kehidupan. Sebaiknya perkembangan telematika dan aspek-aspeknya serta pengaruh terhadap komunikasi dan analisis sosial. Komunikasi dan analisis sosial. Komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang berarti sama. Kata komunis ini paling sering disebut dengan asal kata komunikasi karena merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip, yaitu communication atau crying berarti membuat sama atau dalam bahasa Inggris disebut communi. Kata sama yang disebut tadi maksud adalah komunikasi terjadi karena adanya kepemahaman dan pelaksanaan makna. Komunikasi juga merupakan cara manusia bagi pengetahuan dan pengalaman. Hukum bisnis media. Hingga terjadilah munculnya hukum atau undang-undang IT, seperti halnya munculnya undang-undang IT hal ini sebagai contoh salah satu norma-norma baru yang muncul akibat dari efek media massa. Bugin 2006,27-31 mengatakan bahwa sosiologi komunikasi terdapat 4 konsep sekaligus ruang lingkup komunikasi, yaitu diantaranya sosiologi yang mempelajari hubungan antar individu sebagai makhluk sosial dalam segala aktivitas dan gejala sosial yang terdapat penyebab adanya perubahan sosial. Paradigma sosiologi komunikasi. Aliran pemikiran dalam
paradigma sosiologi komunikasi merupakan aliran di masa sosiologi sendiri sebenarnya telah mengkaji masalah komunikasi dalam teori-teorinya. Paradigma-paradigma tersebut diantaranya paradigma teori konvensional, paradigma yang dianut oleh para pakar komunikasi untuk mengembangkan teorinya. Paradigma teknologi media paradigma muncul dari peminat informatika, paradigma kritis, dan komunikasi, yaitu paradigma yang dianut oleh para sarjana yang awalnya belum mempelajari teori komunikasi, kemudian secara serius mempelajari komunikasi secara kritis dan menuntut perspektif komunikasi yang dilihatnya. Terima kasih.